dari Mr. Tony. Udah ya, udah dapat dari mestinya di share WA ada berapa gambar. Hari ini kita akan membahas gambar-gambar itu ya. Bentar. Oke. Bisa lihat gambarnya? Beberapa gambar. Kok kayaknya kurang mantap. Ya, begini lebih bagus. Tuh, malah miring. Ya, kelihatan ya gambarnya? Kelihatan. Hari ini kita akan melihat beberapa kata, istilah bahasa Inggrisnya itu quantifier. Quantifier adalah kata yang dipakai untuk menyatakan ukuran. Ukuran atau apa ya? Kalau bahasa Indonesia itu ini. Biasanya kan kalau bahasa Indonesia itu quantifiernya sangat mudah tuh. Tidak banyak variasi kalau bahasa. Misalnya untuk ini. Maaf sebentar, ada masalah sebentar ya. Maaf sebentar ya, maaf saya harus matikan mute sebentar ya, maaf. Maaf ya ada gangguan teknis sebentar. Oke, saya lanjutkan. Kita akan hari ini belajar quantifier. Quantifier itu seperti kalau di bahasa Indonesia itu sebuah, ya misalnya kalau kita menghitung, kata untuk menghitung ya. Quantifier itu kata untuk menghitung. Misalnya uh, kita bilang sebuah mobil, sepotong kertas atau apa gitu. Nah, kalau bahasa Indonesia variasinya tidak terlalu banyak. Kalau kalian yang mungkin kebetulan belajar bahasa Mandarin itu juga sama. Ini quantifier untuk bahasa Mandarin untuk menghitung benda itu juga sangat beragam, sama seperti bahasa Inggris. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa. Pasti kita tidak akan bisa mempelajari semua, jadi hanya beberapa yang penting yang akan kita lihat. Nah, ini gambar ini sudah saya kirimkan lewat WA, mestinya udah nyampe ke kalian lewat ini apa dari Mr. Tony. Oke, yang misalnya contohnya ini, kalau kita batu, sebongkah batu, itu kita nyebutnya a chunk of rock. Ya, a chunk of rock. Jadi untuk mengukur batu itu pakai chunk. A chunk, two chunk, three chunk ya. Nah, kalau untuk keju, sepotong keju itu pakai hunk. Hunk of cheese. Ya, hunk of cheese. Nah, sementara untuk coklat lihat gambarnya yang di kanan atas itu. Coklat kalau satu potong utuh itu ya, satu kalau kita beli coklat masih satu lengkap di plastik itu a bar of chocolate. Itu sepotong besar coklat sebelum dipotek kecil-kecil, yaitu a bar of chocolate. Nah, kalau gula mungkin di sini agak jarang kita gula ya, tapi kalau di luar negeri itu kan biasanya gulanya itu gula ini, gula kotak-kotak seperti itu. Cube, hitungnya pakai cube of sugar.
es itu pakai block, ya, sepotong es. Nah, terus ini ada bacon. Bacon itu kan satu strip ya. Satu strip. Biasanya kalau strip itu disebut rasher. Rasher of bacon. Ya, rasher of bacon. Itu hitungan kita mau berapa strip ya bacon. Nah, terus untuk tanah. Tanah ini agak jarang juga kalau di kita. Ini biasanya kalau kalian yang ngerti pertamanan itu biasanya kan ada beli tanah atau apa, atau rumput, biasanya rumput yang ada tanahnya itu potong-potongan tanah kan, itu sebutannya clod, CLOD, itu hati-hati ya, itu kelihatan nggak itu C, clod of earth, pakai clod. Nah, sementara uang itu segepok, kalau kita ya bahasa Indonesia segepok uang. Segepok itu pakai wet. Ya, segepok itu satu ikat ya, satu ikat uang, seikat. Wet of. Nah, hati-hati untuk uang ini agak uang itu bedakan antara money. Money itu uang secara umum, tapi kalau uang dalam arti bendanya, dalam arti uang kertas, dan uang itu kan dua jenis ya, kalau bendanya itu ada uang kertas dan uang logam. Kalau uang kertas itu kita menyebutnya banknotes, untuk kalau orang British ya, kalau orang Amerika itu bilangnya bills. Ya, tapi dua-duanya mereka pasti mengerti antara banknotes atau bills. Tapi itu uang kertas, lembarnya, helainya itu. Atau kalau yang koin ya coins kita menyebutnya. Ya, nah, jadi kalau untuk segepok itu kan pasti uang kertas ya, nggak mungkin segepok koin ya. Kalau koin itu setumpuk ya. Nah, kalau untuk segepok uang kertas itu weight of banknotes atau weight of bills. Nah, terus untuk roti itu sebenarnya ada dua. Ada dua. Nah, kalau yang slice itu satu potong, sepotong ini ya. Tapi kalau utuh, sebentar, bisa. Ini nggak bisa saya tulis ya, Pak. Nanti deh. Ternyata saya salah buka, nggak bisa ditulis. Nah, tapi kalau untuk yang utuh itu loaf. Loaf of, nanti kita lihat di gambar berikutnya ada mungkin. Loaf of bread ya. Slice itu sepotong. Tapi kalau utuh itu loaf. Nah, terus turun lagi itu ada apa namanya itu, jam itu selai ya, kalau kita ini apa itu, pokoknya untuk ukuran selai sesendok lah gitu, sesendok itu pakai dollop, bukan sesendok sebenarnya sih, apa ya itu, bukan, saya agak sulit nyebutnya, nggak tahu bahasa Indonesia apa, dollop of jam, pokoknya kita kalau nyendok itu satu inilah. Nah, terus kalau mentega, kalau kita mau ngoles itu ambil pakai pisau ini sejumput begitu, lump of butter. Ya, kemudian itu ada kalau kertas, kalau itu contohnya koran, tapi kertas juga sebenarnya sama, sheet, pakai sheet ya, sheet of newspaper atau sheet of paper. Nah, kalau untuk cat atau apapun yang kental sebenarnya itu pakai lihat tuh ya, blob of paint. Apa itu blob ya? Blob itu pokoknya untuk cairan-cairan yang kental. Nah, sementara itu kalau di kaca ada air itu kan biasa kayak di kaca gitu ya, itu trickle. Ya, trickle of rain. Terus lihat lagi ke bawah, kalau kita meres jeruk itu squeeze of lemon, satu perasan, berapa perasan ya. Squeeze kalau untuk masak biasanya kita berapa perasan jeruk, squeeze of lemon. Nah, terus kalau untuk cairan yang lain itu squirt. Jadi kalau kita kasih apalah, entah yang nggak cair biasanya, entah air bisa ya atau bensin bisa squirt ya. Nah, sebentar. Terus yang sauce itu yang agak kental ya, bisa dua. Kalau kental banget itu drop of sauce, itu yang kental banget seperti saus tiram mungkin. Nah, tapi kalau yang seperti kecap itu dash. Kan kalau kita berapa kecerotan gitu ya, berapa dash of sauce. Itu untuk yang lebih encer, misalnya kecap. Tapi kalau yang kental banget seperti saus tiram itu pakai drop. Nah, terus ada smoke. Smoke itu asap ya. Jadi untuk asap, wisp of itu kalau gambarnya kurang jelas itu pakai W ya. WISP, wisp of smoke. Nah, terus kalau semprotan parfum itu puff ya, puff of perfume. Oke, kita lihat lagi, terus di atas masih ada yang belum, bar of chocolate, terus ada bar of soap,
Untuk hitungan sabun juga bar ya. Terus kalau untuk beton itu slab of concrete ya. Untuk kue sama slice ya, slice of bread, slice of cake. Kalau untuk kaca, sepotong kaca itu a pane of glass. Yaitu untuk potongan kaca. Nah, terus tadi kan kalau coklat yang masih batang-batangan itu kan batang-batangan itu kan ini tadi apa bar of coklat. Tapi kalau udah dipotek kecil-kecil itu namanya square. Square of chocolate. Nah, jeruk juga, jeruk kalau udah dipotong, diiris, itu segment. Segment of orange. Terus kalau sejumput garam, kalau kita masak, itu namanya pinch. Pinch of salt. Nah, terus yang terakhir, ini ada yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil itu ada, kalau remah, ya remah-remah itu crumb, remah biskuit, remah kue, remah rengginang, ya crumb of cake. Nah, kalau untuk debu itu pakai speck, debu atau kotoran ya, speck of dirt. Nah, terus kalau flake itu bukan hanya untuk cat sih, tapi untuk serpihan, serpihan kecil ya. Bisa cat, bisa apapun ya. Flake. Kalau misalnya serpihan apa misalnya serpihan selain cat itu apa ya? Flake itu untuk serpihan ya. Flake of paint misalnya. Nah, kalau grain itu untuk yang agak kasar-kasar. Kalau di contohnya sini grain of sand. Grain of sand pasir ya. Nah, kalau robekan atau potongan baju yaitu shred of cloth. Shred of cloth. Terus kalau splinter of wood tuh ini yang biasa itu kalau orang Jawa bilang itu celusupan itu yang bambu atau kayu kecil tajam yang biasa nusuk sampai ke jari ya. Bambu atau kayu serpihan ya, serpihan kayu atau serpihan bambu yang biasa nusuk tangan itu masuk ke jari atau masuk ke kuku gitu. Itu namanya splinter of wood. Nah, terus tapi kalau pecahan kaca kita nggak pakai splinter, pakai sliver. Ya, sliver of glass. Ini kalau nggak hafal langsung nggak apa-apa. Jadi ini sebab kita juga jarang pakai semua. Yang sering dipakai itu misalnya bar of chocolate, bar of soap, ya, slice of bread atau loaf of bread atau sheet of paper itu biasa. Perlahan-lahan, lama-lama juga hafal sendiri ya. Oke, kita akan lihat gambar yang lain. Oke, kita akan lihat gambar yang lain. Sekarang saya akan minta kalian mencoba menebak ya, menebak jawabannya apa. Menebak kira-kira jawabannya, gambarnya kurang besar. Nah, ini cukup besar. Oke, saya akan minta kalian coba angkat tangan. Kita berani menebak kira-kira jawabannya yang mana. Sebentar, kayaknya ini mana caranya ya. Saya kalau mau nyoret, saya close dulu. Saya mungkin harus, ini nggak bisa dicoret ternyata. Sebentar, saya close dulu. Tidak bisa dicoret. Saya mau gimana caranya bisa nyoret foto. Nah, ini baru bisa dicoret sekarang ya. Sebentar. Oke, kelihatan ya. Zoom-nya mana ini? Tidak bisa di zoom. Tidak bisa di zoom ya. Saya agak bingung. Saya belum pernah pakai ini. Biasanya nggak pakai ini. Nggak bisa di zoom ya. Kelihatan nggak? Terlalu kecil nggak hurufnya? Jelas ya? Oke. Oke, nggak apa-apa deh. Saya agak sulitan nih. Ternyata nggak bisa di zoom.
Saya coba zoom ternyata agak sulit, nggak bisa dibuat lebih besar. Mudah-mudahan agak kecil terus terang tulisannya. Nggak bisa di zoom. Biasanya bisa. Spotlight. Spotlight. Nggak bisa ya. Oke, saya nyerah. Gak apa-apa deh. Oke, nah sekarang kita ini ya. Kita coba ya. Tunjuk tangan yang mau seperti biasa. Satu orang coba dua ya. Satu orang coba dua. Itu pilihan jawabannya ada di box yang tengah. Oke, silakan. Yang gambar kopi dengan telur. Yang kopi kira-kira jawabannya apa? A cup of coffee. Ya, a cup of coffee, betul ya. Jadi kalau kopi itu pakai cup. Ya, a cup of coffee. Nah, kalau telur bisa tebak nggak kira-kira apa? A dozen eggs. A dozen, betul. Itu kebetulan satu lusin ya. A dozen of eggs, betul. Tebakannya benar. Nah, tapi ini kebetulan ini satu lusin ya. Tapi kalau kita mau pakai itu, ini kan ada box-nya tuh. Ada box itu. Nah, kita bisa pakai kata carton. A carton of eggs, sekarton ya, a carton. Nah, kalau box kayak gitu, biasanya telur itu kan satu box. Itu orang biasa menyebutnya a carton of eggs. Ya, karton ya, carton of eggs. Oke, makasih. Oke, yang berikutnya. Sebelahnya, yang itu, yang wine dengan strawberries. Silakan, bisa tebak nggak? Good evening. Ya, A glass of wine. Glass of wine ya, gampang kalau yang wine. Nah, tapi yang strawberry bisa tebak nggak kira-kira apa? Strawberry, a basket. Betul, itu gambarnya basket ya. A basket of strawberries. Ya, gambarnya basket. A basket of strawberries. Di sana itu biasa ya kalau untuk buah-buahan atau apa tuh pakai keranjang-keranjang itu. Kalau di sini mungkin agak nggak umum ya. Tapi di sana biasa. Jadi jualan itu jualan strawberry misalnya satu keranjang-keranjang gitu ya. A basket of strawberries. Oke, makasih. Thank you. Berikutnya, yang olive oil dan sereal. Olive oil dan sereal. Silakan. Suaranya nggak kedengaran, Farin? Ya, silakan. Ya, kedengaran. Olive oil kira-kira apa? A pot of olive oil. Bukan. Bukan. Itu dia nggak pakai pot. Pot itu lebih ke ini ya. Lebih ke mangkok begitu. Pot itu. Kira-kira tebak coba, nggak apa-apa. Ayo. Ada kok yang pas. Tadi yang saya coret ya, yang udah tadi kan cup sudah, dozen udah, glass sudah, basket sudah, ya oke. Bottle, betul sekali. A itu kan bottle botol of biasa ya. olive oil. Bottle of olive oil. Nah, yang cereal kira-kira? A bowl A bowl, betul. Ya, semangkok ya. cereal. A bowl of cereal. Oke. Makasih. Ya, thank you, sir. Aduh, sebentar, maaf. Ini saya kok layarnya ketutup ya. Saya nggak bisa ini. Maaf ya, sebentar. Aduh. Windows saya malah buat saya nggak bisa buka ini. Partisipan. Sebentar, maaf. Ya, sudah. Yang berikutnya. Yang grape dengan jam. Yang grape kira-kira apa? A bunch. A bunch, betul. A bunch of grape. Kalau seuntai gitu pakai bunch ya. Betul. Terus yang jam kira-kira Milk. bukan.
Kalau yang jam itu ini ya, satu toples. Kira-kira apa? Bisa tebak? Jar. Kira-kira? A jar, betul ya. Kalau toples itu jar ya. A jar of a jar of. Oke, makasih. Ini mic-mu bermasalah banget. Nggak tahu kenapa. Oke, berikutnya yang coklat dan cake. Coklat dan cake. Bar of chocolate. Bar of coklat, tadi udah tahu ya, bar coklat. Nah, kalau cake? Slice of cake. Betul, slice of cake ya. Kalau cake itu, kalau yang slice itu yang potongan ya. Kalau kue utuh itu biasanya orang nggak pakai slice itu. Tahu kan kalau potong kue ulang tahun tuh slice begitu ya. Ya, oke. Yeah. Thank you. Okay, thank you, Miss. Ya, berikutnya yang beer dengan bread. A mug of Betul. beer. Mug bacanya ya. Oh, Mug. A mug of beer. Itu kalau pakai gelas gede ya. Bedakan dengan yang kalau yang wine atau kita air minum itu glass. Tapi kalau yang mug-mug gede gitu, mug itu mug of beer yang gelas gede banget lah. Biasanya orang minum bir. Atau kalau ini kalian ini jadi nyebut merek nih. Kalau ke AW ya, yang root beer itu kan juga gelas gede gitu kan, yang berbuih-buih. Nah, kalau yang bread, a loaf of bread. betul ya. Jadi ingat ya, tadi yang belum ada katanya belum keluar loaf. Ya, kalau untuk satu apa sih namanya? Satu roti begitu utuh, nah itu a loaf of bread. Kalau dipotong jadi slice ya. Oke, makasih. Thank you, Mr. Nah, sekarang yang yogurt dengan cake. Silakan. Ya, Mister. Ya, silakan. Kalau yang yogurt Yogurt. bisa tebak. Nah, sebentar, saya coret yang udah ini ya. Nah, tinggal sisa itu. Tinggal sisa 4. A carton of yogurt. Enggak, kalau itu enggak pakai kartun. Itu tahu kan kalau yogurt itu yang biasa kita beli di supermarket atau apa itu? Bentuknya kan kayak ini ya, kayak apa sih Kayak namanya? cup kecil gitu. Cup kecil, betul, kayak cup kecil. Sebenarnya bisa pakai cup. Boleh pakai cup sebenarnya, a cup of yogurt. Boleh pakai cup, tapi ke situ kebetulan pilihannya enggak ada cup. Yang lain coba bisa tebak nggak apa kira-kira? Boleh pakai cup sebenarnya. Coba, yang sisa tinggal 4 ya. Kelihatan nggak itu yang belum dicoret? Kelihatan. Kira-kira bisa tebak nggak? Tebak aja kira-kira, nggak apa-apa. Ayo, salah nggak apa-apa kok. Tebak-tebakan aja. Kira-kira yang paling pas apa? Kayaknya sih opet. A pot, betul ya. Soalnya Bentuknya kayak pot gitu ya, bentuknya kayak pot begitu. Nah, pot ini biasa emang dipakai untuk yogurt. Ya, biasa. Dan zaman dulu, pot itu sebenarnya lebih tepat, tapi bukan yang kecil begini ya. Kalau kecil gini biasanya orang nyebutnya cup. Tahu ini yang wadah es krim yang besar-besar itu? Yang kayak ember kecil. Nah, yang kayak ember-ember itu. Nah, itu biasanya kalau di luar negeri, yogurt itu dijual segede-gede itu. Nah, itu yang biasanya orang sebut a pot of yogurt. Jadi satu kayak ember kecil gitu tuh. Nah, oke. Nah, kalau yang itu Coke kayaknya lebih gampang deh. Coba. ya can. Ya, can, kaleng ya, kayak Coca-Cola gitu ya. A can of Coke. Itu untuk pokoknya minuman-minuman kaleng lah. Oke, makasih. Mister. Ini ada pertanyaan, ini tadi siapa yang nanya? Ehud ya. Kalau Toblerone terus terang saya nggak tahu. Toblerone kan segitiga ya. Ya, Toblerone Mister. bentuknya segitiga. Jadi saya nggak tahu itu kan nggak mungkin square ya kalau dipotong. Saya terus terang nggak tahu. Coba, tapi kamu bisa cari sendiri di Google Toblerone. Coba kamu, kan segitiga tuh triangle, kan? Coba kamu search di Google a triangle of Toblerone, itu keluar nggak? Kalau kamu cari di Google a triangle of Toblerone keluar, jadi kemungkinan ya memang itu orang menyebutnya. Tapi saya terus terang nggak tahu. Belum pernah mencari kalau Toblerone itu kan bentuknya nggak square ya, bentuknya segitiga. Nggak mungkin disebut a square of Toblerone itu. Mungkin triangle, tapi saya terus terang nggak tahu. Bisa kita cari sama-sama di Google.
Oke, makasih ya, Moses. See you. Oke, berikutnya yang terakhir itu apa sih? Kayak keripik ya, keripik sama susu. Silakan. Halo, Mr. Oni. Halo, ya silakan. Masih sisa 2, ini gampang lah. A Kalau bag of chips ya. Ya, crisps. Itu crisp. Chips A ya. bag ya, satu apalah. A bag of crisps. Nah, sebungkus betul. Nah, terus yang ini terakhir Karton milk. carton of milk. Ya, pokoknya ini susu kan, susu itu bisa kemasannya bisa yang botol kan? Botol. Nah, tapi kalau biasanya kita yang dijual supermarket kan ini ya, karton lah istilahnya. Kalau di sini tuh pakai apa sih, aduh lupa namanya apa sih? Istilah UHT apa? Aduh saya lupa nama kotak itu, Tetra Pak ya, Tetra Pak. Nah, orang biasanya menyebutnya a carton of milk. Oke, makasih. Thank you. Nah, sekarang kita ke gambar berikutnya. Bentar, saya mesti. Bentar ya, belum pindah. Stop share. Foto. Oke, gambar berikutnya sekarang. Nah, kelihatan nggak tuh? Itu ada, kita mulai ya, dari kiri atas kembali 2 yang orange dengan popcorn. Orange dan popcorn, silakan. Ya, kira-kira. Ya, betul. Kita udah tadi ya, segmen ya. Tadi popcorn kita pakai segmen. Ingat ya, popcorn. Kalau untuk potongan jeruk itu kita pakai segmen ya, the segment of orange. Nah, kalau popcorn satu ember itu kira-kira apa? Tin of popcorn. Tin enggak, bukan tin. Tin for something. Ini jawabannya mungkin agak ini ya, agak curang nih. Saya kasih tahu aja ini jawabannya agak curang sebenarnya. Agak kurang pas. Jawabannya yang ini. Half a pound of itu setengah kilo. Ya ini ukuran ini sih. Itu sebenarnya bukan, agak curang sih ini. Tapi biasanya kalau kayak gitu kan satu ini ya, satu apa namanya? Bisa bag, bisa. Tapi kalau ember popcorn terus terang seingat saya bukan ada yang bilang punnet ya. Punnet kayaknya bukan. Saya kok lupa ya artinya punnet. Punnet itu bukan punnet. Satu, saya lupa istilah ember itu. Tapi maksudnya di sini tuh half a pound of popcorn. Tapi nanti akan saya coba cari. Kalau misalnya ember popcorn itu namanya apa? Saya terus terang kurang tahu. Oke, makasih Lydia. Oke, berikutnya yang lemonade dan tea. Ya, silakan. Lemonade and tea. Lemonade. Lemonade itu A glass of gelas, betul ya, gelas. Ini cuma segelas. Nah, tapi yang tea ini coba bisa tebak? Nggak terlalu sulit. Teh celup. Ya, apa jawabannya? bag. Bag. Ya, bag. Ya, teh celup itu a bag of tea. Satu. Ya. Tea bag lah sering kita orang sering sebut itu kan tea bag kan. Oke, makasih. Thank you. Oke, berikutnya yang water dengan beer. Water dan beer. A jug of water. Jug ya, jug bacanya jug ya. A jug of water. Itu apa sih bahasa Indonesianya apa ya itu ya? Poci. Apa ya? Bukan poci juga sih. Teko. Ya teko mungkin lah. A jug of water ya. Kalau poci kan lebih kecil ya. Nah, terus yang bir itu satu. A crate of beer. Crate, betul. Satu krat ya. Kalau pas mirip bahasa Indonesia mirip. A crate of beer, satu krat ya. Beer. Oke. A crate of Thank beer. you, Ya bukan sir. cuma bir sih. Tapi bisa kayak misalnya kalau botol-botol Coca-Cola atau apa satu krat itu kan juga bisa ya.
1 kerat 1. Oke, makasih. Okay, thank you, sir. Nah, terus yang berikutnya, meat dengan raspberry. Wah, ini susah, dua-duanya susah. Dua-duanya susah ini. Ini dua-duanya susah. Soalnya agak biasa. Kalau nebak boleh, salah nggak apa-apa. Ini tapi terus terang dua-duanya susah. Dua-duanya susah ini. Meat dengan raspberry. Hang of meat. Uh, Hang of meat. Bukan. Kalau ini saya kasih tahu aja ya, nggak apa-apa. Nah, ini tuh sebenarnya bukan cuma meat. Ini biasanya meat yang tengahnya ada tulangnya. Kebayang nggak? Yang tengahnya ada tulangnya. Kalau daging panggang itu ada tulangnya, biasanya kita makan itu pegang tulangnya. Nah, kalau yang bentuk daging yang ada tulangnya itu namanya joint. Daging, tapi biasanya ada tulangnya. Joint. Meat. Kalau misalnya cuma sepotong daging tuh orang biasa pakai a piece aja, a piece. Tapi kalau joint itu daging yang biasanya ada tulangnya. Ya. Nah, terus ini juga yang berikutnya susah nih, raspberry. Itu maksudnya satu ini ya, satu kardus apa namanya? Kardus yang biasanya kalau jualan di supermarket itu. Biasanya untuk strawberry, untuk raspberry, untuk berry-berryan lah biasanya. Coba ditebak aja, nggak apa-apa. Ini ada istilahnya khusus sekali. Sangat khusus istilahnya. Agak jarang orang pakai istilahnya. Aku juga baru sekarang baru tahu dari sini. Ditebak aja, nggak apa-apa. Salah, nggak apa-apa. Nebaknya Salah, nggak apa-apa. Sama juga tebak tempat belajar. panet. Betul, panet. Ya, ini tuh panet itu untuk kemasan buah yang satu kardus kecil. Ya, panet itu kemasan buah yang kardus kecil. Ya. Oke, makasih. Ini dua-duanya susah ini dapatnya. Oke, ya. Maaf, sebentar saya harus matikan telepon. Oke, maaf ini ada gangguan lagi. Oke, yang berikutnya ya, yang bacon dengan coklat. Silakan. Bacon dengan coklat. Bisa? Anggun? Anggun bisa dibuka? Di-unmute. Anggun nggak dengar ya? Anggun bisa? Oh ya, silakan. Yang bacon dengan coklat. Bacon, Tadi udah ingat nggak? bacon a slice bukan ya? Bukan. Tadi udah di awal. Di awal saya kasih gambarnya, ingat nggak? Lupa deh aku. Nggak apa-apa kalau lupa. Ayo, tebak aja. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tadi tebak slice ya? Nggak ada slice di situ ya? Kayaknya nggak ada slice deh. Coba ditebak aja, nggak apa-apa kalau lupa. Nyerah deh. Nah, rasher. Kalau bacon itu satu iya, strip tadi itu udah. rasher of it. Agak jarang didengar mungkin ya, tapi rasher. Nah, kalau yang coklat gampang. A cube. Salah ya? Bukan pakai cube. Coklat bukan pakai cube. Tapi pakai Square? Coklat square, betul. Kalau coklat itu sepotek itu ya pakai square ya. Oke. Oke, Kasih, Sir. makasih. Yo. Berikutnya yang sugar dan biskuit. Sugar. Itu gula kotak ya, gula-gula yang kotak. A cube of Cube, betul.
Nah, tapi kalau kita di Indonesia kan agak jarang. Biasa kita sesendok aja ya. Spoon, kalau 1 sendok itu kita nyebutnya one spoonful. One spoonful. Spoonful, Sugar. 1 sendok penuh ya. One spoonful. Spoonful of sugar. Itu one spoon agak jarang sih. Biasanya orang spoonful ya. Spoonful of sugar. Ya, tapi spoon of sugar orang masih ngerti sih. Terus yang biskuit, kira-kira? A tin of biscuit. Biskuit itu satu ini ya, bukan itu. Kalau tin itu ada tin itu tahu artinya bahasa Inggris? Tin kaleng bukan? Tin itu kaleng ya, itu bukan kaleng, itu kertas. Oh. Itu kayak plastik lah, Apa ya? Bisa ditebak? Yang belum dicoret kelihatannya. A cake. Hah? A cake of Bukan. biscuit. Bukan Paket. juga. Oh, a paket. Paket satu paket itu apa ya? Sebungkus lah, sama sebenarnya sebungkus. Paket of biscuit, sebungkus ya. A Paket packet of biscuits. ya, 1 bungkus begitu ya. Oke, makasih. Ya, you're welcome, sir. Oke, berikutnya yang butter dengan wine. Wine itu 1 gentong ya. Wine-nya yang itu gentong. Silakan. Ini juga agak sulit ini. Yang butter, tahu? Tebak-tebakan nggak apa-apa deh. Tebak-tebakan nggak apa-apa. A tin of butter. Bukan. Bukan. A cake. Bukan. Butter itu tub. Oh, tub. Tub seperti bathtub. Pernah lihat ini nggak? Yang di supermarket, Iya. yang supermarket ini yang mahal, yang supermarket ini biasanya kayak Hero atau apa sih, Farmers atau apa, pokoknya yang mahal-mahal. Yang ini loh, apa namanya istilahnya? Butter itu mentega-mentega yang impor. Bentuknya itu kan seperti bathtub. Kebayang nggak? Yang biasanya itu bentuknya kayak apa sih? Kayak mangkok tapi agak panjang. Persis seperti bathtub ukurannya. Dan biasanya kalau ngolesnya itu kan pakai pisau. Kebayang nggak? Oh iya. Yang biasanya itu bentuknya tuh kayak apa sih nyebutnya? Ya kayak bathtub. Bentuknya seperti bathtub. Butternya tuh yang orang ngambilnya tuh pakai, bukan yang blue bandan ya. Pokoknya yang impor tuh lah. Apa sih namanya? Maybelline atau apa tuh? Maybelline mah merek ini ya, merek apa ya, butter mahal gitulah, tahu ya, butter mahal gitu yang bentuknya Elmier, betul ya. Oh, saya ingatnya malah Maybelline ya, merek gitu ya, pokoknya mahal-mahal gitu deh. Nah, itu kan bentuknya kayak bathtub gitu kan, terus orang ngambilnya biasanya pakai pisau gitu kan. Oke, nah terus yang satu lagi wine, gentong wine itu apa? A hunk of. Nah, itu cake ya. Okay. Cake itu gentong Oh. gentong wine, gentong bir juga boleh. Kalau di sini mungkin jarang lihat, tapi kalau ke bar, aku belum pernah ke bar di Indonesia. Tapi kalau bar-bar di luar negeri itu kan ada, di barnya itu ada gentong, ada kerannya, dibuka gitu langsung ngucur. Bir biasanya sih, wine jarang orang pakai cake. Biasanya pakai, kalau wine itu ya dari botol, tapi kalau bir itu biasa dari gentong, ada kerannya, dibuka ya langsung diisi. Kalau di bar-bar begitu, itu a cake namanya. Cake itu gentong. Ya. Oh, ya. Oke, makasih. Makasih, sir. Ini gambarnya ada ya, ini semua udah saya share di Tony itu, jadi bisa dilihat-lihat sendiri lagi ya nanti. Tony mestinya udah share. Nah, sisa 2 lagi. Nah, karena masih 2 mestinya gampang ya. Ya, silakan. Sisa 2. A tin of sarden. Ya, tin kaleng ya. Tin itu tahu artinya selain kaleng itu ada arti lain, tahu nggak? Kata No, tin. Tin itu bisa kaleng, terus ada arti lain juga, tahu nggak? enggak tahu. Itu timah. Oh, Ya karena zaman dulu kaleng itu bahannya dari timah juga. Timah campur tembaga, campur apa begitulah. Pokoknya salah satu bahan membuatkan kaleng itu dari timah campur aluminium atau apalah, makanya namanya tin. Tapi kalau sekarang sih banyakkan aluminium ya. Tapi kata ini nempel. Sarden itu ya sarden. Sardines itu sarden. Ikan sarden. sarden.
Ya, a tin of sarden. Nah, tapi kalau sarden di sini kan biasanya pakai kalengan ya, can. Biasanya kalau di sini kan can of sarden yang bulat itu loh, tahu kan yang kaleng bulat. Nah, tapi kalau di luar itu sarden biasanya bentuknya kayak gitu tuh, yang kotak begitu. Ya, tapi tin sebenarnya juga boleh sih, masih disebut tin. Kaleng-kaleng itu pakai tin juga masih boleh kok, tin of sardines. Ya pada intinya makanan kaleng lah. Kayak cornet. Cornet itu juga bentuknya kan ada yang kotak, ada yang bulat, itu pakai tin atau pakai can ya boleh. Ya, kurang lebih sama lah, masih bisa diterima. Yang terakhir, nah ini gampang sih, tinggal sisanya. Satu lagi, yang cheese, Hak. hang ya, hang, H-U-N-K ya, hang. A hang of cheese. Ini agak jarang dipakai di sini karena kita jarang makan cheese ya. Tapi kalau sepotong keju kayak gitu, a hang of cheese. Oke. Sip ya. Oke. Oke, thank you. Nah, sekarang kita akan sedikit ini ya. Sekarang ada quiz. Kita coba buat quiz. Saya akan agak enak. Stop share. Share. Oke, kita sekarang akan, nah kalau kuis ini nggak di-share, jadi memang saya pakai khusus untuk latihan ini, tidak ada di dalam bagian yang di-share. Yang di-share mestinya tadi 3 gambar tadi. Nah, sekarang kita akan sedikit kuis ya, mengingat-ingat lagi apa yang sudah kita pelajari. Pilihan berganda, ya, pilihan berganda, satu orang boleh menjawab 2 soal, ya. Oke, kita mulai dari atas seperti biasa. Silakan. Nomor 1 dan nomor 2. Ya, silakan. I bought a loaf of bread from bakery. Betul, loaf ya. May I have a glass of milk, please? Oke, may I have a glass of milk? Saya kok ini tidak bisa, jadi nggak bisa nulis. Nah, ini kok kayaknya error ya, nggak apa-apa. Ada masalah sedikit. Kok saya nggak bisa nulis. Ya, ini baru benar. Oke, jadi yang pertama tadi, love ya, terus yang kedua glass of milk. Oke, makasih. Welcome. Berikutnya nomor 3 dan nomor 4. Please put a spoonful of Spoonful, sugar ya. in my tea. Oke, yang nomor 4. I had a cup of fried rice for lunch. Hati-hati, kalau misalnya nasi goreng lebih wajar Oh, gitu a plate. A plate ya. Ya sebenarnya bisa-bisa aja sih, tapi yang nggak wajar aja. Yang paling wajar ya sepiring lah ya, sepiring nasi goreng ya. Box ya bisa juga sebenarnya kalau dipaksa, yang nggak mungkin cuma botol ya. Cup atau ini ya. Yang paling masuk akal jawabannya plate ya. Oke, makasih. Okay, thank you. Berikutnya nomor 5, nomor 6. How heavy is this sack of rice? Ya, sekarung ya. Jadi kalau bag itu ya sebenarnya bisa, tapi nggak heavy sih. Jadi yang bag itu kan cuma ya salah satu ini ya, satu bag kecil ya, biasanya ukuran 5 kiloan lah. Tapi kalau sack itu
yang 20 kilo besoknya besar tuh Hmm. sekarung ya, sekarung. Mm-mm. Yang 6, How much does this bunch of salt cost? kalau salt ini lebih masuk akal pakai ini, Oh, sebungkus packet. packet, ya packet of salt, sebungkus Hmm. garam. Garamnya garam bungkusannya, garam bungkusan, Oh, oke. garam ini garam rafinasi lah. Iya. Get this packet of salt cost. Oke, makasih. Oke. Thank you, sir. Berikutnya nomor 7, nomor 8. Big Tom was given a piece of cake. Betul ya, a piece of cake. We gave our teacher a bouquet of flowers. Bouquet, bacanya bouquet ya, bouquet of flower. Itu bahasa Perancis tuh, ejanya agak aneh. Bouquet. Ya kayak kalau kita buket ya, a bouquet of flowers. Oke, makasih. Yang 10. My father drinks a cup of coffee right now. Betul. Yang 10. She bought a bunch of grapes. A bunch ya, a bunch, satu untai gitu ya, a bunch of grapes from the market. Ya, a bunch of grapes from the market. Oke. Okay, thank you. 11, 12. May I have a slice of bread with butter on it? Kurang jelas. Nomor 11 apa? ABCD? B. Slice. Slice, betul ya. A slice of bread with butter on it. Ya, 12. The chef added a pinch of salt in the soup. Ya, a pinch of salt, sejumput ya, sedikit sejumput garam ya, sejumput, a pinch of salt in the soup. Oke, makasih. Thank you, sir. Mr. Jack found a bundle of key on the tables. Biasanya kalau key itu orang Inggris pakai bunch. Ya. Bunch itu satu itulah serenteng gitulah, serenceng. Ya mungkin dianggap sama kayak ini ya, serenceng buah-buahan itu loh. A bunch of key. Mereka pakai istilah bunch ya. Oke, yang nomor 14. Please pass me the bottle of chili sauce. Betul, ya ini ya sos ya apa sambal ya, biasanya pakai botol kan, the bottle of the chili sauce. Oke, makasih. Thank you, sir. Oke, 15, 16. Silakan. I need a piece of string to tie this parcel. Ya, bisa a piece of string. Jadi sepotong String. tali ya, a piece of string to tie this parcel. Oke. 16. Yeah. Eating a bowl how to Noodles. ball. A. Bowl, ya, a bowl of A bowl of noodles. noodles ya, semangkok Mangkok mie. ya. Oke, thank you. Thank you. Masih ada berapa nih? Masih ada sedikit ya. 2 orang lagi masih bisa. 17, 18. A fire destroy a row of houses. Ya, row ya. Row itu row itu sederet ya, sederet rumah. 18. I receive
a box of chocolate for my birthday. Betul ya, a box of chocolate ya. Oke. Sip. Thank you. Thank you. Terakhir. 19-20. She bought a small carton of milk for herself. Betul ya, carton of milk. Yang 20. May I have a glass of water to quench my thirst? Ya, betul. Glass of water ya. Oke, sip. Makasih. Thank you. Oke, kita jadi ini kata-katanya banyak. Kalau kalian mau ini, kalau nggak langsung hafal semua nggak apa-apa. Tapi kalau ini memang agak salah satu bagian bahasa Inggris yang cukup sulit. Dan kalau kalian mau cukup menguasai, ya satu-satunya cara ya banyak baca. Satu-satunya cara adalah banyak membaca, banyak nonton film. Jadi tahu. Jadi kata-kata yang sering keluar itu kata-kata apa untuk mengukur ya, untuk mengukur. Ya misalnya kalau kayak water, glass of water orang pasti tahu lah. Nanti kadang-kadang untuk yang hal-hal yang lebih sulit ya, mungkin kalian bisa dapatkan dari bacaan, dari nonton film, dan perkataan sehari-hari gitu ya. Kan adegan misalnya nonton film orang makan di restoran itu pasti keluar tuh kata-kata seperti itu. Jadi hanya dengan kebiasaan bisa sih, dengan kebiasaan. Tapi kalau nyari di kamus juga kadang-kadang agak sulit. Makanya saya sertakan ini latihan ini, dan tadi ada beberapa file yang di-share. Paling nggak ada pegangan ya kata-kata yang untuk dihafalkan ya, untuk kata-kata mengukur ini measure words atau quantifier istilah. Oke, hari ini kita sampai sini aja walaupun masih ada sisa waktu 7 menit karena bahannya sudah habis. Nanti minggu depan kita akan kembali ke pakai buku yang biasa ya, buku Betty Azhar. Kita lanjutkan lagi bahannya. Saya tidak tahu, saya lupa itu bahannya masih quantifier atau udah ada lanjutan ke subbabnya. Oke, sampai sini aja. Thank you, Miss Noni. Yuk, sama-sama. Thank you, Miss Roni. Thank you, Thank you, Mr. Miss Roni. Roni. See you. Thank you.